Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam leluhur. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pertemuan kedua, yaitu materi kuliah arsitektur komputer dengan bus system. Oke, ini adalah komponen-komponen komputer dari CPU, I/O modul, dan memori. Terus komponen CPU, register yang terdapat dalam CPU yaitu MAR, Memory Address Register, menentukan alamat di dalam memori yang akan diakses untuk operasi read or write. Terus yang kedua yaitu MBR, Memory Buffer Register, berisi data yang akan dituliskan ke dalam memori atau menerima data yang dibaca dari memori. Terus selanjutnya dari komponen CPU yaitu PC, program counter. Di sini program counternya yaitu mencatat alamat memori di mana instruksi di dalamnya akan dieksekusi. Terus I/O atau AR, I/O Address Register, menspesifikasikan perangkat I/O yang akan diakses. Terus IOBR, I/O Buffer Register, di sini dia menyimpan data yang akan dituliskan ke port atau data yang akan disalin dari port. Alamat port ditujukan oleh I/O AR, yaitu I/O Address Register ya. Terus selanjutnya dari komponen CPU yaitu IR, Instruction Register, menampung instruksi yang akan dilaksanakan. Terus selanjutnya itu ada AC, akumulator, menyimpan data sementara, baik data yang sedang diproses atau data yang dihasilkan. Terus modul I/O. Modul I/O yaitu memindahkan data dari perangkat eksternal ke CPU dan sebaliknya. Dan modul ini berisi buffer internal untuk menampung data ini sementara sampai data itu dikirimkan. Terus fungsi komputer. Fungsi dasar komputer adalah eksekusi program. Program yang akan dieksekusi oleh CPU ada dalam memori. Ada dua langkah mengambil instruksi yaitu CPU. Yang pertama yaitu CPU membaca instruksi yang ada di dalam memori atau fetch. Yang kedua yaitu CPU mengeksekusi setiap instruksi atau execute. Nah, terus siklus fetch tadi pada CPU yang umum, suatu register program counter PC atau PC dipakai untuk mengawasi instruksi yang akan dibaca selanjutnya. Terus yang kedua yaitu instruksi yang dibaca akan dimuatkan ke dalam sebuah register atau IR, Instruction Register. Terus masih dalam siklus fetch tadi yaitu aksi yang dilakukan oleh CPU ketika menginterpretasikan instruksi dibagi menjadi 4 kategori. Yaitu yang pertama CPU memori, data dipindahkan dari CPU ke memori atau sebaliknya. Terus yang kedua CPU I/O, data dapat dipindahkan ke dalam ke atau dari dunia luar dengan pemindahan antara CPU dan modul I/O. Terus yang ketiga yaitu pengolahan data. CPU dapat membentuk sejumlah operasi aritmetik atau logik. Yang keempat yaitu kontrol, sebuah instruksi yang dapat mengubah urutan eksekusi. Terus struktur interkoneksi. Komputer terdiri dari CPU, memori, dan I/O. Komponen bus atau lintasan yang menghubungkan berbagai modul disebut dengan struktur interkoneksi. Terus struktur interkoneksi harus mendukung jenis perpindahan berikut ini yaitu yang pertama perpindahan yaitu memori ke CPU. CPU membaca sebuah instruksi atau satuan data dari memori. Yang kedua yaitu CPU ke memori. CPU menuliskan sebuah satuan data ke memori. Yang ketiga yaitu I/O ke CPU. CPU membaca data dari perangkat I/O melalui sebuah I/O. Terus yang keempat CPU ke I/O. CPU mengirimkan data ke perangkat I/O. Terus yang kelima yaitu I/O ke memori atau memori ke I/O. Pada sebuah kasus ini, sebuah modul I/O diizinkan untuk dapat bertukar data secara langsung tanpa melalui CPU dengan menggunakan DMA. Interkoneksi bus. Bus adalah media transmisi yang dapat digunakan bersama. Bila dua buah perangkat melakukan transmisi dalam waktu yang bersamaan,
maka signal-signalnya akan bertumpang tindih dan menjadi rusak. Berarti harus hanya satu buah perangkat saja yang akan berhasil melakukan transmisi pada suatu saat tertentu. Oke, baiklah teman-teman, inilah materi pertemuan kedua kita, yaitu mata kuliah arsitektur komputer. Bila teman-teman ada pertanyaan atau komentar, silakan komentar di bawah ini ya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budilur.